Shalom semuanya, pada video kali ini saya akan membuat tugas video tentang kegiatan ekonomi. Mungkin dari teman-teman pasti masih ada yang bingung, apa sih itu kegiatan ekonomi? Oleh karena itu, kita langsung saja pada pembahasannya. Nah, dalam kegiatan ekonomi kita akan membahas tentang tiga hal, yaitu ada pengertian produksi, ada tujuan produksi, dan yang ketiga ada faktor-faktor produksi. Nah, kita masuk yang pertama ada pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan menambah faedah atau kegunaan atau nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, kita masuk yang pertama ada pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan menambah faedah atau kegunaan atau nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Nah, dalam pengertian produksi dibagi di dua juga, yaitu ada produksi barang dan produksi jasa. Nah, kita masuk pada produksi barang. Nah, produksi barang dapat dibedakan atas produksi barang konsumsi dan barang modal. Nah, barang konsumsi merupakan barang yang siap dikonsumsi, dan barang modal merupakan barang yang dipergunakan untuk menghasilkan barang berikutnya. Selain kita mengetahui pengertian produksi dan produksi barang, kita juga akan belajar tentang produksi jasa. Nah, apa sih itu produksi jasa? Nah, produksi jasa adalah kegiatan yang menghasilkan jasa atau layanan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Produksi jasa juga dapat dibedakan atas jasa yang langsung dapat memenuhi kebutuhan dan jasa yang secara tidak langsung memenuhi kebutuhan. Nah, barang dan jasa yang tidak langsung adalah barang dan jasa yang tidak penting bagi produk atau jasa inti suatu perusahaan. Contohnya, barang dan jasa yang sering digunakan dalam produksi atau pengiriman penawaran utama suatu perusahaan. Tetapi, barang dan jasa itu sendiri bukanlah penawaran utama. Kita masuk pada pembahasan kedua, ada tujuan kegiatan produksi. Tujuan kegiatan produksi secara umum adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk mencapai kemakmuran. Nah, kemakmuran itu sendiri tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Nah, bagi pihak produsen, tujuan produksi adalah untuk meningkatkan keuntungan serta menjaga kesinambungan perusahaan. Tapi bagi pihak konsumen atau masyarakat, tujuan produksi adalah untuk menyediakan berbagai benda pemuas kebutuhan. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga. Ada faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Contoh faktor-faktor produksi adalah tanah, sumber daya alam yang digunakan untuk produksi seperti untuk pertanian atau tempat produksi. Nah, yang kedua, ada air, sumber daya alam yang digunakan untuk produksi. Yang ketiga, ada minyak, sumber daya alam yang tidak terbarukan. Yang keempat, ada tembaga, sumber daya alam yang digunakan untuk produksi, dan lain-lain. Nah, dalam faktor-faktor produksi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada faktor produksi alam, yang kedua ada faktor produksi tenaga kerja, yang ketiga ada faktor produksi modal, yang keempat ada faktor produksi keahlian. Kita masuk yang pertama ada faktor produksi alam. Nah, faktor produksi alam adalah semua kekayaan yang terdapat di alam semesta yang dapat digunakan dalam proses produksi. Contohnya, faktor produksi asli diantaranya adalah tanah. Tanah digunakan untuk pertanian, perkebunan, bangunan, jalan raya, dan bahan baku pembuatan benda tertentu. Yang kedua ada air. Nah, air digunakan untuk minum, mandi, memasak, membangkitkan tenaga listrik, sarana angkutan air, dan usaha perikanan. Nah, yang ketiga ada sinar matahari. Sinar matahari digunakan sebagai sumber tenaga listrik dan untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup. Yang keempat ada udara. Nah, udara digunakan untuk kincir angin, penyegar ruangan, sarana perhubungan udara, dan menunjang kesuburan tanah. Yang kelima ada
tambang. Tambang digunakan sebagai bahan produksi seperti minyak, batu bara, emas, dan mineral. Nah, dalam faktor tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu ada tenaga kerja menurut kualitas tenaga kerja, dan yang kedua ada tenaga kerja menurut sifat kerja. Nah, dalam tenaga kerja menurut kualitas tenaga kerja dibagi menjadi tiga lagi. Yang pertama, ada tenaga kerja yang terdidik. Yang kedua, ada tenaga kerja terampil. Yang ketiga, ada tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, kita masuk yang pertama, ada tenaga kerja yang terdidik. Nah, tenaga kerja yang terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian atau pengetahuan di bidang tertentu yang didapatkan melalui pendidikan formal. Contohnya, tenaga kerja yang terdidik ada guru, dokter, insinyur, polisi, pengacara, akuntan, notaris, psikolog, arsitek, dan apoteker. Nah, yang kedua ada tenaga kerja terampil. Tenaga kerja terampil adalah pekerja yang memiliki keterampilan khusus dalam bidang tertentu yang diperoleh melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendidikan tinggi. Contoh, tenaga kerja terampil. Ada perawat profesional, koki, dan ahli desain grafis. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga. Ada tenaga kerja yang tidak terdidik dan tenaga kerja tidak terlatih. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak memiliki pendidikan formal yang tinggi dan tidak memiliki keterampilan khusus. Mereka biasanya hanya lulusan SD atau SMP. Contoh, tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih adalah yang pertama, kuli bangunan, buruh, asisten rumah tangga, kuli panggul, dan buruh angkut. Kita masuk pada pembahasan yang kedua, tenaga kerja menurut sifat kerja. Dalam tenaga kerja menurut sifat kerja dibagi menjadi dua lagi, yaitu tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Nah, tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang menggunakan pikirannya secara produktif dalam bekerja. Contoh tenaga kerja rohani, dokter yang menggunakan daya pikirannya untuk menganalisis gejala penyakit dan meresepkan obat. Yang kedua ada akuntan yang membutuhkan keterampilan khusus dalam akuntansi atau masalah bisnis. Yang ketiga ada pengacara yang membutuhkan pola pikir yang cerdas dan cakap untuk menangani kasus hukum. Kita masuk pada pembahasan yang ketiga, ada faktor produksi modal. Faktor produksi modal adalah sebagai penunjang dalam mempercepat atau menambah kemampuan dalam memproduksi. Contoh, faktor produksi modal. Pertama, ada uang. Uang modal yang dapat diberikan faktor produksi lainnya, baik berupa uang tunai ataupun simpanan di bank. Yang kedua ada bahan baku. Bahan baku termasuk modal lancar karena hanya dapat digunakan dalam satu kali proses produksi. Masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu yang keempat, faktor produksi keahlian. Faktor produksi keahlian merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan maksimal atau tidak hasil suatu proses produksi. Faktor produksi keahlian berperan dalam mengkoordinasi atau mengarahkan faktor-faktor produksi agar produktivitas dapat meningkat. Sekian video tentang kegiatan ekonomi. Shalom.